Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, pertemuan kelima pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Jadi konsep tentang kepemimpinan itu sudah beberapa kali kita bahas. Jadi setiap pemimpin itu memiliki cara masing-masing dalam berperan mengelola dan mengembangkan satu perusahaan atau lembaga. Terdapat dua tipe gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional, dengan masing-masing memiliki berbagai indikator yang mempengaruhi kinerja dari yang dipimpinnya. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang memberikan motivasi pada bawahannya untuk bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Seperti ini. Kemudian yang kepemimpinan transaksional merupakan sikap pemimpin yang mengandung makna bahwa pemimpin yang membimbing dan memotivasi pengikutnya dengan memberikan reward atau penghargaan atas hasil kerja mereka. Jadi gaya kepemimpinan merupakan satu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang, perilaku karyawan, perilaku pegawai seperti yang dilihatnya. Gaya kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka yang mampu membawa dampak mendalam dan luar biasa bagi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan ini juga dapat mengubah dan memotivasi para karyawannya. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu membuat para karyawan lebih menyadari pentingnya hasil tugas. Jadi diberikan motivasi bahwa hasil dari pelaksanaan tugas itu penting, karena itu bagian dari indikator suatu keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi para karyawan untuk mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ini dengan makna agar karyawan memiliki integritas dan loyalitas serta pentingnya sebuah tugas. Kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan kebutuhan para karyawan yang lebih tinggi. Teman-teman mahasiswa, ada beberapa karakteristik terkait dengan kepemimpinan transformasional ini. Ada 4 ya, ada 4 karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu stimulasi intelektual. Pemimpin mengajarkan kepada karyawan dari ide-ide baru dan tidak pernah mengkritik karyawan secara terbuka untuk kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Melalui stimulasi intelektual, pemimpin merangsang kreativitas anggota untuk menemukan solusi bagi setiap masalah dan perspektif baru. Karyawan juga didorong melakukan inovasi dalam mengembangkan kemampuan diri dan secara aktif ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah organisasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi yang menginspirasi. Ini salah satu dari karakteristik kepemimpinan transformasional. Jadi pemimpin yang memiliki motivasi inspirasional mampu meningkatkan motivasi dan antusiasme karyawan untuk mencapai prestasi terbaik dalam performasi dan dalam pengembangan dirinya, sehingga karyawan bekerja lebih keras dan lebih dari biasanya. Selain itu, pemimpin mengartikulasikan tentang tujuan visi perusahaan untuk masa depan dan menantang para karyawan dengan standar yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh yang ideal. Jadi pemimpin menginspirasikan karyawan untuk menerima nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip bersama. Selain itu, memberikan keyakinan, mengutamakan kepada kepercayaan, ya,
mengutamakan pada kepercayaan, berani menghadapi masalah ketika masalah datang, mengutamakan suatu nilai, tujuan, dan komitmen dalam sebuah proses. Karakteristik yang keempat yaitu pertimbangan individual. Pemimpin bertindak sebagai pendamping untuk karyawan dan memberikan suatu penghargaan untuk kreativitas dan inovasi yang karyawan lakukan. Pegawai diberikan kesempatan dalam mengambil keputusan dan diberikan fasilitas yang membantu melaksanakan keputusan tersebut. Nah, ada beberapa pedoman yang perlu dilakukan terkait dengan seorang pemimpin transformasional, ya. Jadi ada 7 hal pedoman kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu menyatakan visi yang jelas dan menarik. Pada poin ini pemimpin harus mempunyai visi yang jelas dan membuat komitmen yang kuat kepada setiap karyawan. Keberhasilan suatu perusahaan dapat tercapai jika setiap karyawan yang mengetahui tujuan, sasaran, dan prioritas yang harus dicapai. Penyampaian visi tersebut harus dilakukan berulang kali pada setiap kesempatan dan dalam cara yang berbeda. Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai, ini adalah poin yang kedua. Pemimpin tidak boleh hanya menyampaikan visi secara jelas saja, tetapi harus meyakinkan karyawan bahwa visi tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini sangatlah penting membuat hubungan yang jelas antara visi dengan bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Pemimpin memberi bantuan berupa cara-cara apa saja yang dapat dilakukan oleh karyawan guna mencapai visi perusahaan. Dan yang poin ketiga itu bertindak secara rahasia dan optimis. Pada poin ini pemimpin harus memberi pendirian yang kuat terhadap visi yang dimilikinya. Pemimpin dapat menekankan pada hal apa saja yang telah dicapai sejauh ini daripada menekankan pada hal apa saja yang belum tercapai dan yang belum dilaksanakan, serta halangan dan bahaya yang akan dihadapi terhadap visi yang akan dicapai. Memperlihatkan keyakinan terhadap karyawan pada poin keempat, ini adalah pedoman seorang pemimpin transformasional. Pada poin ini pemimpin harus memperlihatkan keyakinan akan tercapainya visi sehingga karyawan dapat menjadikan pemimpin sebagai panutan atau contoh dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya ketika tantangan dan halangan itu terjadi. Nah, pada poin kelima itu menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai yang penting. Pada poin ini seorang pemimpin harus dapat menjadi simbolis bagi para karyawan sehingga dapat merubah persepsi atau pemikiran yang terus-menerus diikuti dalam satu organisasi. Kemudian yang keenam ya, pemimpin dengan memberikan contoh. Seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh bagi karyawannya yang sangat mempengaruhi kinerja, yang sangat mempengaruhi performa dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab. Pada poin ke-7, memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi tersebut. Jadi pemimpin dapat memberi kewenangan yang berarti mendelegasikan kewenangan untuk dapat mengambil keputusan yang dilakukan oleh para karyawan. Salah satunya adalah dengan memperoleh kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk menentukan sendiri bagaimana cara, strategi, dan sasaran terbaik agar visi perusahaan dapat tercapai. Dengan cara ini karyawan juga secara langsung dapat menyampaikan pendapat serta solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam pencapaian visi misi tersebut. Teman-teman mahasiswa, untuk yang kedua yaitu terkait dengan kepemimpinan transaksional. Pada kepemimpinan transaksional ini, pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini mampu membimbing, memotivasi para pengikutnya menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memberikan reward atau penghargaan atas produktivitas, atas kinerja yang mereka lakukan. Ada 3 karakteristik dari pemimpin dengan tipe kepemimpinan transaksional ya. Yang pertama itu contingent rewards ya, contingent reward. Jadi peralihan pemimpin yang menghubungkan tujuan untuk hadiah, mengklarifikasikan harapan, menyediakan sumber-sumber daya yang diperlukan, kemudian menyamakan tujuan yang telah disepakati bersama dan memberikan berbagai reward atau hadiah atau penghargaan para karyawan yang berhasil. Nah, yang kedua itu active management by exception.
Jadi pemimpin secara aktif melakukan pemantauan terhadap performa para pegawainya, waspada terhadap penyimpangan yang ada, kemudian jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan konsep awal, serta mungkin ada yang tidak sesuai dengan aturan atau standar, dan mengambil tindakan korektif untuk mencegah kesalahan-kesalahan tersebut untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu passive management by exception. Jadi pemimpin melakukan intervensi hanya ketika standar tidak dapat ditemukan atau ketika kinerja karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi pemimpin dapat memberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dari kinerja yang tidak dapat diterima itu. Nah, ini beberapa definisi serta penjelasan singkat terkait dengan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.